Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan melalui kesempatan ini satu kabar untuk para rekan-rekan tenaga honorer berikut ini. Nah, informasinya disampaikan kebijakan penting BKN seusai seleksi P3K tahap 2, honorer seluruh Indonesia harus tahu. Nah, melalui informasi ini disampaikan teman-teman bahwa adanya kebijakan dari BKN untuk para peserta seleksi P3K. Dalam hal ini, para teman-teman honorer perlu mengetahui apa saja kebijakan yang dilakukan oleh BKN. Karena itu mari kita ikuti informasinya di muat media nasional cpn.com berikut ini. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku Pansernas CASN sudah menyiapkan kebijakan penting yang akan diterapkan seusai seleksi P3K 2024 tahap kedua. Kebijakan dimaksud yakni optimalisasi formasi yang disediakan bagi para honorer kategori pelamar prioritas yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1. Nah, itulah kebijakan yang akan dilakukan oleh BKN, teman-teman, yaitu adanya optimalisasi formasi bagi para honorer kategori pelamar yang tidak lulus pada seleksi tahap pertama. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Jadi teman-teman, pelaksanaan kebijakan ini dilakukan setelah selesai atau setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Hal ini masih belum dapat berjalan karena sedang berlangsungnya atau sedang proses pelaksanaan seleksi P3K tahap kedua. Karena itu, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah menyerukan agar instansi tidak terburu-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1. Nah, informasi ini juga perlu untuk diketahui oleh masing-masing instansi, pusat maupun daerah kabupaten kota, agar para tenaga honorer yang telah ikut seleksi pada tahap pertama yang tidak lolos tidak melakukan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Pernyataan Prof. Sudan merespon keresahan banyak honorer lantaran sejumlah Pemda sudah melakukan PHK honorer. Nah, ini juga merupakan persoalan teman-teman karena adanya daerah yang sudah mungkin melakukan pemutusan, pemecatan, pemberhentian para tenaga honorer yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama, karena BKN sendiri mengharapkan agar tidak terburu-buru melakukan pemutusan hubungan kerja bagi para seleksi P3K tahap 1 yang tidak lolos karena masih ada peluang untuk mereka. Padahal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan BKN sudah meminta Pemda untuk tidak memberhentikan honorer, bahkan diminta menyiapkan anggaran gaji. Sumber gaji honorer disarankan mengambil dari pos belanja barang dan jasa. Jadi seharusnya teman-teman yang tidak lolos P3K melalui informasi ini disampaikan, khususnya para seleksi P3K tahap pertama, bisa dianggarkan gajinya melalui pos belanja barang dan jasa. Jadi artinya tidak mesti diambil dari belanja pegawai. Pemda tidak boleh memberhentikan peserta tes P3K tahap pertama. Tidak boleh dihentikan saat seleksi belum selesai, kata Prof. Sudan kepada CPNN pada 10 Mei 2025. Jadi ditegaskan oleh BKN, teman-teman, bahwa seharusnya Pemda, instansi Pemda Kabupaten Kota, demikian instansi pusat tidak memberhentikan para peserta tes seleksi P3K tahap pertama, sekalipun itu sudah dinyatakan tidak lulus. Prof. Sudan menegaskan bahwa selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian yang merumahkan atau melakukan PHK honorer. Lebih lanjut, Prof. Sudan menjelaskan saat ini pemerintah sedang melakukan percepatan pengangkatan CPNS
dan P3K 2024 tahap pertama. Mengapa honorer yang tidak lulus P3K tahap 1 belum bisa langsung diselesaikan? Karena CPNS dan P3K tahap pertama yang lulus itu jumlahnya 1 juta lebih. Itu harus diselesaikan pengangkatan CPNS per Juni dan P3K per Oktober 2025. Setelah tenggat waktu tersebut lanjut Prof. Zudan, barulah dilakukan penyelesaian honorer yang tidak lulus tahap pertama bersama-sama P3K tahap kedua. Dijelaskan bahwa penyelesaian honorer tidak lulus tahap pertama melalui jalur optimalisasi formasi P3K 2024. Jadi dengan demikian teman-teman masih ada kesempatan bagi para peserta P3K tahap pertama yang tidak lolos melalui kebijakan atau jalur optimalisasi formasi. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas tegasnya. Nah, terkait dengan nasib honorer yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu yang proses pengusulan oleh instansi pada tahun ini juga. Jadi dijelaskan teman-teman bahwa bagi mereka yang nantinya tidak tertampung pada kebijakan optimalisasi formasi, maka akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Sehingga dengan demikian sangat disayangkan bila Pemda, instansi pusat maupun Pemda kabupaten kota yang sempat memberhentikan para tenaga honorer ini. Oleh karena itu, Kepala BKN menegaskan Pemda dilarang keras memberhentikan honorer. Jadi demikian penegasan dari BKN sendiri teman-teman, melarang instansi untuk memberhentikan para tenaga honorer. Pemda tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung, sekalipun sudah dinyatakan TMS tidak memenuhi syarat, pesan Prof. Zudan. Nah, demikian dinyatakan oleh Kepala BKN, teman-teman. Sekalipun sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi, namun seharusnya instansi tetap menunggu selesainya semua proses pelaksanaan seleksi P3K, karena nantinya juga para peserta P3K yang tidak lolos tetap akan ada solusi, yaitu melalui dialihkannya ke P3K paruh waktu. Sekali lagi dia menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Jangan sampai honorer yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-5993 dan seterusnya 2024 tanggal 12 Desember 2024 tidak mendapatkan hak-haknya. Zudan menekankan bahwa proses pengangkatan CSN harus terus berjalan hingga SK pengangkatan diterbitkan. Honorer tidak tertampung optimalisasi jadi P3K paruh waktu. Nah, melalui informasi ini disampaikan bahwa bagi nantinya tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi CSN setelah mengikuti seleksi P3K lalu tidak tertampung pada kebijakan optimalisasi formasi, itu akan dijadikan menjadi P3K paruh waktu. Beberapa hari lalu, Prof. Zudan sudah menjelaskan mekanisme pengisian formasi kosong pada seleksi P3K tahap kedua. Panselnas CSN akan mengisi formasi kosong dengan honorer tidak lulus P3K tahap 1 dengan mencari ranking terbaik sesuai kriteria pelamar prioritas. Perlu diketahui, seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade, berbeda dengan seleksi CPNS. Dengan demikian, jika formasi kosong ternyata sedikit, maka kuota honorer yang gagal seleksi P3K tahap pertama yang masuk melalui jalur optimalisasi juga sedikit. Prof. Zudan mengatakan, pada kebijakan optimalisasi, peserta gagal seleksi P3K tahap pertama akan ditempatkan di lokasi yang kosong formasinya. Jadi honorer pelamar prioritas seleksi P3K tahap pertama jangan kaget apabila penempatannya tidak sesuai dengan formasi awal yang dilamar. Nah, ini tentunya hanya berlaku bagi tenaga honorer yang mengisi formasi yang kosong. Seperti penerapan optimalisasi formasi CPNS 2024 pada kebijakan optimalisasi keterisian formasi P3K 2024, honorer prioritas boleh menolak dimasukkan daftar optimalisasi
dan tidak akan dikenakan sanksi. Ketentuan ini berbeda bagi mereka yang mengundurkan diri bukan karena optimalisasi. Peserta akan dikenakan sanksi tidak boleh ikut seleksi CASN, CPNS atau P3K 1 kali periode ke depan. Namun, kata Prof. Sudan, jika pelamar yang dioptimalisasi ke lokasi berbeda mengundurkan diri setelah ditetapkan nomor induk pegawai atau NIP, pelamar tetap dikenai sanksi sesuai Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024. Kepala BKN Prof. Sudan menjelaskan apabila setelah kebijakan optimalisasi diterapkan, tetapi masih banyak pelamar prioritas pada seleksi P3K tahap 1 tidak mendapatkan formasi, maka diarahkan ke menjadi P3K paruh waktu. Oleh karena itu, Prof. Sudan menyatakan setiap instansi pusat maupun daerah harus mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu agar BKN bisa menetapkan pertimbangan teknis nomor induk pegawai. Pemda wajib mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu ke BKN. Tanpa usulan itu, kami tidak bisa menetapkan NIP P3K-nya, kata Prof. Sudan. Jadi demikian informasi yang dapat kami bagikan untuk teman-teman sekalian terkait adanya kebijakan yang akan dilakukan oleh BKN dalam rangka menyelamatkan para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K lalu kemudian tidak lolos. Demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.